Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semua ya. Berjumpa kembali yang ketiga bersama Mas Bro untuk melanjutkan menuntaskan daripada isi video yang kedua ya, jilid 1 ini jilid 2. Gimana semangatnya? Luar biasa Mas Bro. Sungguh-sungguh dalam memberikan edukasi, nggak nanggung-nanggung ya. Ibarat kita menanam suatu buah-buahan biar sampai menghasilkan buah bukan buah itu gandul-gandul yang dua itu. Jangan ngeres, tadi bilangnya mau serius Mas Bro. Serius bisa, bercanda bisa. Dibilang katanya kalau Mas Bro bercanda itu murahan. Emang harga Anda berapa mahalnya? Berapa bayar Mas Bro? Dibilang Mas Bro murahan. Yang murahan itu yang mengatakan orang murahan ya. Bercanda ya. Dah selesai. Saya akan membahas dengan semangat, dengan bangga ya. Berjumpa lagi, bertemu lagi dengan Mas Bro Tegal yang ngacak kadut gak karuan. Selamat malam. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang belum subscribe tolong di subscribe. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi jangan salah paham, yang mana Mas Bro tadi memberikan pencerahan, menjelaskan cara ilmu puncak tinggi tertinggi di dalam bermain kripto, yaitu tadi yang seperti itu, video yang seperti itu. Dikit-dikit mindset kita rubah ke BTC, kan berarti altcoin kita tinggalkan, kita tendang, kita buang. Jangan salah paham seperti itu ya. 80% di BTC nanti kedepannya, nggak sekarang, nggak, pelan-pelan ya. Cari cuan, cari kaya dulu di altcoin. Dan juga jangan salah paham bahwa altcoin itu tidak akan tinggi, tidak akan terbang. Justru yang namanya altcoin, apapun altcoin, kalau dimainkan keuntungannya, marginnya akan lebih besar, berlipat-lipat daripada BTC. Ibaratnya BTC naiknya 1 kali lipat, altcoin bisa 1000 kali lipat. Paham ya? Jadi jangan salah paham, jangan bingung, cerdas sedikit. Kenapa? Ya, maksudnya ini saya ulang lagi, jangan salah paham isi video yang tadi. Ini saya jelaskan lebih matang lagi, lebih mendalam lagi. Kalau tadi satu video Mas Bro bisa stres, satu video aja udah panjang menguras energi. Ini video yang kedua ya, yang ketiga baru bangun dekok, barangkali pikirannya sudah tambah bening, tambah cerdas kembali. Ini seperti ini ya. Saya ulang lagi, jangan salah paham ya. Yang namanya altcoin keuntungannya akan lebih besar daripada BTC, akan tetapi risikonya juga lebih besar pula. Tadi kan berbicara yang tidak berisiko tinggi ya di BTC ya. Jadi paham ya. Jadi berbeda-beda ya, berbeda-beda dalam arti ya pandangan ataupun yang dibicarakan, tingkat risiko ataupun tingkat keuntungan. Kalau dibilang tingkat keuntungan, pemenangnya ya jelas bukan altcoin, bukan BTC, malah ada di memecoin, di Gemincoin seperti Breeze. Itu keuntungannya akan lebih besar, akan tetapi risikonya juga akan lebih besar pula. Saya rasa paham, ngerti ya, pada cerdas ya, udah pada gede ini ya. Jadi gitu ya. Bukan berarti Mas Bro membahas tadi siang itu harus BTC, pelan-pelan, dikit-dikit ya, seperti kita merayu perawan kan, dikit-dikit. Kalau langsung ya lecet. Pelan-pelan, santai. Nanti kalau uangnya udah banyak, sudah kaya dari altcoin, supaya nggak habis lagi dimakan setan ya, uangnya masih tetap ada, masih kaya, masih akan berkaya, masih akan jadi jutawan, supaya menjadi uang lebih melipat ganda lagi, larinya ke BTC. Ini ilmu yang lebih penting. Seperti ini, kalau BTC itu kan nggak gambling, setahun, 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun, nanti kedepannya makin tinggi. Paham ya? Kalau altcoin keuntungannya gede kalau kita pas masuk altcoin yang pas naiknya tinggi, karena altcoin itu ada masa tenarnya, ada masa kejayaannya, ada masa kebangkrutannya, ada masa melehonya, ada masa rungkatnya ya. Kalau bicara mengenai risiko, tingkat rendah risiko ya di BTC. Tapi kalau mau cari keuntungan yang besar, paham ya? Ya ada di altcoin, lebih besar lagi ada memecoin. Di memecoin akan tetapi risikonya juga lebih besar lagi.
Ini bicara yang uangnya banyak mau jadi jutawan ke depan, yang uangnya akan meningkat-ningkat terus, ya adanya di BTC. Karena orang yang cerdas, orang yang pintar, setelah dapat untung banyak, sudah dapat cuan banyak miliaran-miliaran, dia akan diamankan di BTC supaya uangnya risikonya lebih kecil untuk menjadi kere, kan gitu. Kalau yang nggak ngerti, nggak pakai ilmu, nggak pakai kecerdasan, sudah dapat cuan di altcoin miliaran, masukkan lagi ke meme coin, ya miliaran itu hilang lagi dalam sekejap, untuk mengembalikan lagi sudah susah, sudah sulit, kan seperti itu. Betul nggak? Bukan berarti Mas Bro ini Anda jangan masuk altcoin ke Mas Bro, juga di altcoin BTC aja belum punya. Ke depan saya arahnya akan ke sana. Ya kalau udah punya miliaran, tingkat risikonya nggak ada di BTC, salah masuk kita nanti akan cuan akan melambung. Yang diadopsi pertama kali adalah di BTC, yang demandnya lebih kuat, yang lebih mantap kan di BTC. Altcoin sih ya, kalau altcoin masuk yang dedengkot-dedengkotnya, yang tidak begitu beresiko, masuknya dalam arti nggak sampai rungkat kayak yang koin-koin yang di papan bawah. Kan ada papan bawah, papan atas, ya kan di situ top CMC, ada yang top 100 lah, kita masuk di SRP yang top satunya Cardano, Polygon, OB, LTC, ARB, ya kan banyak di situ. Yaitu bisa, itu keuntungannya akan lebih besar daripada BTC, akan tetapi juga risikonya lebih besar. Contoh BTC 1 miliar harganya turun menjadi 250 juta, berarti masih ada 25%, dan dipastikan akan kembali lagi. Coba altcoin ya turunnya berapa, ya bisa habis-habisan, ya harga 3,5 juta ya bisa menjadi 100.000, 99% masih koma, dan itu ada yang bisa kembali lagi dan banyak yang tidak akan kembali lagi. Beda kan, tingkat risikonya beda, tingkat keuntungannya beda, yang dibicarakan momennya juga Mas Bro momen beda nggak sama. Saya rasa paham untuk itu ya. Oke ya, jadi hari ini saya akan membahas sedikit karena ini udah video juga ketiga, untuk menambah lebih ngerti, lebih paham tadi video yang kedua tadi supaya lebih jelas. Ini saya kasih tambahan ya, penjelasannya itu seperti itu. Bukan berarti BTC nanti ke BTC aja altcoin ditinggalkan, enggak, portonya dirubah nanti enggak sekarang. Kalau uangnya sudah banyak, masih ada bulan yang akan datang 80% masuk BTC, 15% masuk di altcoin, 5% masuk di koin jeblis bukan jeblis, maksudnya semua yang Anda mau, yang Anda seneng di micin. Cuma kan 5%, kalau sampai micinnya rungkat kan nggak sampai bikin bangkrut ya, paham ya. Jadi saya akan membahas masalah ini CHZ ini, di samping dia punya project ya, sebetulnya project itu ya itu aja untuk scalping aja, untuk momen-momen ya. Jadi gini bro, ini kan halving BTC 4 tahun sekali kan pasti. Kalau BTC kan pasti akan terbang, pasti akan naik. Kalau altcoin kan nanti ada yang terbang, ada yang enggak, ada yang diem-diem aja, enggak bisa dipastikan. Tapi kalau yang namanya BTC kan pasti, yang namanya hajatan BTC ya, namanya juga hajatannya BTC, namanya juga momennya BTC, halving BTC yang akan naik pertama kali juga akan BTC. Itu seperti itu. Saya rasa paham lah, udah jelas lah, mau gimana lagi Mas Bro menjelaskannya ya kalau pada nggak ngerti. Ini sekarang saya akan membahas daripada CHZ, juga nanti ada berita-beritanya yang sangat mantap, makanya akan saya kasih tahu. Jadi CHZ ini kalau melihat di Fibonacci-nya, ini harga sangat rendah sekali, karena ini di titik merahnya sampai dihajar di titik merah daripada Fibonacci ya. Jadi suatu koin yang tidak mampu bertahan di Fimbo 038 ini kan 038 ini pasti dia akan jongsor. Makanya tunggu aja, nanti kalau ada koin yang bagus kok di Fimbo 0382 nggak mampu, ini psikologinya akan turun ke bawah. Nah, ini CHZ ini saatnya serok di bawah ya, saatnya serok ya di sini ya. Nanti jualnya di mana ya, nanti areal pertama di sini nih, tapi buluran nanti mungkin di harga 3.000-an, resisten selanjutnya nanti di harga 4.000-an. Biasanya dia itu nggak mampu menyentuh ATH ketika buluran itu ini, tapi sampai 2 kali ini sering ya, sering ini satu ya.
di harga 46.600. Ini juga lagi, ini kemarin dulu di 28 Maret 22 ya, yang lain pada longsor semua, ini terbang sendiri sampai 4.800-an. Terus terjadi lagi di tanggal 7 November 22, yang lain pada hancur semua, ini naik sampai 47 waktu ada event Piala Dunia itu. Nah ini saja longsor sekali. Mungkin nanti ini harusnya masuk, nanti akan di harga 46 lagi, nanti ini mungkin di event-event ke depan, mungkin Halping BTC yang akan datang bro, akan ke sini bro arahnya. Nah ini kalau ini tiga ini kejebol ya, biasanya pertama nggak mau jebol, kedua nggak mau bisa jebol, ini ketiganya nanti bisa jebol, ini bisa ATH bro, itu bisa terjadi seperti itu ya. Ini singkat aja ya, oret-oretannya juga asal-asalan aja nggak masalah. Akan saya kasih unjuk ini masalah beritanya ya. Sili ya, cabe Sili itu cabe ya. CHZ ya, goncang rilis smart kontrak yang revolusioner. CHZ silis bisa meroket, katanya bisa meroket ya. Juga ini saat posisinya di bawah itu, kalau beli koin, kalau Mas Bro juga mereview itu yang harga-harga dasar seperti itu, kayak Cardano itu masuk gak apa-apa, bukan berarti altcoin itu nggak akan terbang. Altcoin itu akan lebih besar daripada BTC keuntungannya, namun tingkat risikonya kan juga lebih besar. Ini kan bicara untuk jangka panjangnya. Kalau jangka panjang BTC itu akan semakin naik, tapi kalau altcoin kan ada masa tenarnya ya, berlomba-lomba, ada yang tenggelam habis ya, nggak ada lagi tenggelam ke bumi. Kan banyak sekali yang terjadi, sudah di list ya dari SRS. Juga ada yang akan terbang terus seperti ETH ya, BNB kan seperti itu ya. Juga kemungkinan nanti ada harapan besar di Cardano sama SRP, barangkali kan bisa ke situ arahnya, berdoa aja sama-sama ya. Jadi langsung aja, jadi ini Sili, blockchain terkemuka di bidang olahraga, baru saja memberikan teaser ya mengenai peningkatan pada kontrak cerdasnya, dan dengan dua proposal utama yang diungkap. Apa yang bisa Anda harapkan dari pembaruan ini? Peningkatan pertama, factory kontrak tanpa whitelist. Salah satu peningkatan yang diusulkan oleh Sili ya adalah pada kontraknya mereka ingin memungkinkan factory kontrak untuk diterapkan tanpa harus masuk whitelist sebagai deployer ya. Tahu deployer? Nggak tahu Mas Bro juga. Tahu ya. Itu di situ ya. Jadi peningkatan kedua, perbaikan dan peningkatan kontrak kolam staking. Peningkatan kedua berkaitan dengan perbaikan dan peningkatan pada staking pool kontrak ya. Masalah yang ada saat ini adalah kekuatan voting validator yang ditampilkan tidak akurat dan perhitungan jumlah yang didelegasikan. Saya rasa udah cukup ya, udah panjang lebar dari pagi juga, udah 3 video. Ini menjelaskan penambahan daripada video yang kedua, dan sedikit juga akan saya berikan juga masalah Sili ini. Bagi yang mau masuk, kan banyak sekali yang mau masuk altcoin, harganya masih receh ya, ada ya, salah satunya ada di Sili ini. Jangan salah paham Mas Bro, bukan untuk FOMO Anda masuk ke altcoin ini, bukan. Ini sebagai tutorial dan informasi tentang Sili ini ya. Jadi saya kasih tahu, yang mau masuk ya monggo, yang enggak ya enggak masalah, semua ada keputusan pada Anda ya. Saya rasa cukup ya. Yang namanya Mas Bro banyak dosa, banyak salah, itu pasti ya. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang positif Anda ambil, yang buruk Anda tendang, terserah Anda buang kemana. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.